tampilkan gitu di portofolio buat memikat recruiter itu yang seperti apa? Yang mana tadi katanya maaf? Yang Rizal Pratama, aku izin bacakan lagi ya Mas Oke. Ego. Izin bertanya Kak, untuk Ya. portofolio itu link navigasi apa yang memang harus ada dan wajib untuk ditampilkan di portofolio itu sendiri buat memikat recruiter gitu. Hmm, link navigasi ya. Mungkin lebih ke ini sih kayaknya Mas. Misalnya kita ngobrolin tentang front end, eh balik ke ini yang tadi sih, skill apa aja yang mau ditampilin sih kayaknya pertanyaannya. Kayak mungkin di satu sisi kita mau nampilin tentang kemampuan kita menggunakan Redux gitu ketika udah ngobrolin React, atau cara nampilin statnya, atau animasinya. Mungkin lebih ke situ sih kali ya yang pengen ditampilkan kayak gitu. Dan balik lagi, jangan lupa dijelasin di readme-nya, kayak apa aja yang mau ditonjolin nih di portofolio yang ini gitu sih. Semoga aku nggak salah nangkep tentang kata-kata link navigasi ya, dan semoga menjawab. Oke, mungkin buat Mas Rizal nanti boleh dijelaskan lagi kalau misal memang belum menjawab ya di kolom chat. Aku izin lanjut dulu ke Kak Fajrin. Ini agak panjang nih pertanyaannya Mas Ego. Saya seorang PNS, sudah bekerja selama 4 tahun lebih. Sekarang ini belajar coding karena mau belajar untuk bisa bikin aplikasi yang ngebantu pekerjaan atau olah data kerjaan secara cepat gitu. Kira-kira belajarnya dari mana ya Kak? Terus ada rekomendasi buku apa? Saya sebelumnya ikutin data analis yang roadmap, tapi untuk approval saya ini udah mampu gimana ya? Saat ini saya lagi proses coba bikin satu aplikasi yang dibantu lewat DeepSeek. Saya sebelumnya pengetahuan pemrograman karena saya seorang sarjana akuntansi. Hanya tahu kulitnya saja seperti nama-nama aplikasi yang akan digunakan, tapi sekarang tertarik untuk belajar pemrograman. Nanti Mas. Oke, kalau belajarnya dari mana? Saya balik ke roadmap tadi. Kalau mau lebih terarah, mungkin bisa cari mentor atau misalnya ikut bootcamp. Itu bakalan lebih terarah tuh, dan bakalan digembleng biasanya, karena arahnya udah jelas nih. Oh, belajar ini untuk bikin ini. Dan kalau boleh saran, saya pernah punya teman dari akuntansi juga. Dia melihatnya dari masalah dulu. Jadi kayak, oke, waktu itu dia cerita dia pengen bantuin toko orang tuanya ada masalah apa gitu. Dia masalahnya, terus dia cari tahu, oke, aku harus bikin ini, dan untuk bikin ini harus dengan apa. Biasanya jadi learningnya jadi lebih mudah sih. Tapi balik lagi, kalau sendiri biasanya nyari keterarahannya susah. Better emang apa namanya, ikut bootcamp atau cari di platform belajar lain sih, kayak misalnya yang online atau Udemy atau segala macamnya. Kalau buku tuh biasanya kayaknya sekarang untuk belajar programming dari buku tuh udah agak jarang sih ya kayaknya ya. Itu sih kalau boleh nyaranin. Oke, jadi mungkin buat Kak Fajrin kalau misal mau terarah gitu ya, menurut Mas Ego ini bisa ikut bootcamp. Boleh banget join bootcampnya Sinau Coding karena Mas Fajrin ini kan bekerja ya sehari-hari. Karena bootcamp kita itu biasanya malam hari, jadi insya Allah nggak akan ngeganggu pekerjaan di full time-nya seperti itu. Oke, mungkin bisa next ya Mas, aku bacakan ini dari Kak Syauki. Saya pernah dengar bahwa kalau misalnya kita ngoding dibantu pakai alat chat GPT DeepSeek, itu hanya alat bantu saja ya. Jika seperti itu harus berpikir keras untuk membuat logika dan algoritmanya. Oke, mungkin bisa dibantu jawab Mas. Iya sih, balik lagi itu tools sih, cuman lumayan membantu banget sih sekarang ya, kalau emang tujuannya, balik lagi kalau tujuannya untuk cari kerja, otomatis kita harus tahu dasarnya, nggak cuman make. Tapi kalau cuman mau bikin aplikasi-aplikasi untuk sendiri, eh, kayaknya cukup. Soalnya aku punya temen, dia awalnya PO, terus sekarang banyak mengeksplor untuk bikin-bikin produk sendiri dengan bantuan AI. Dan itu beberapa aplikasi dia jalan sih. Dan kalau kamu lihat sekarang kan ada istilah five coders ya. Jadi kayak dibantu AI itu, sebenarnya sah-sah aja kalau kalau untuk itu dan bisa gitu. Cuman ya balik lagi, yang pertama tuh harus tahu
tahu maunya apa, yang kita mau apa. Terus yang kedua harus tahu promnya juga yang efisien kayak gimana kayaknya kalau kalau mau pakai AI. Tapi kalau untuk cari kerja tetap harus tahu dasarnya sih dan harus belajar juga secara dalam sih untuk itu. Gitu. Oke, seperti itu semoga bisa membantu menjawab ya Kak Syauki. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir buat menutup sesi tanya jawab di malam hari ini, Mas Ego. Ini ada yang raise hand buat Mas Ilham. Boleh banget langsung on mic aja. Oke, terima kasih Kak Adista. Permisi Kak Mas Eko, saya izin bertanya mengenai jadi saya ini sekarang seorang mahasiswa akhir, kebetulan juga di jurusan Teknik Informatika dan proyek-proyek yang saat ini saya jadikan portofolio rata-rata itu dari tugas akhir saya selama kuliah sebelumnya dan dari proyek-proyek mandiri saya sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu kira-kira untuk proyek mandiri nih, Mas Eko, yang bisa dijadikan untuk portofolio sebagai backend developer itu dari Mas Eko, kira-kira ada saran nggak Mas, yang mana itu relevan sama kebutuhan rata-rata industri saat ini? Jadi mungkin apakah aplikasi keuangan kah atau aplikasi lainnya yang bisa kita kerjakan sendiri dan itu relevan sama kebutuhan di rata-rata industri saat ini. Begitu, Mas. Oke. Sebenarnya aplikasi apapun bisa jadiin portofolio sih Mas. Yang penting skill apa yang dibutuhin. Mungkin kayak yang penting itu adalah database skema kan. Data gimana kita membuat skema database yang baik sesuai dengan bisnis modelnya. Terus yang kedua itu code quality-nya juga mungkin ya salah satu yang penting ya. Yang ketiga kalau untuk backend biasanya balik lagi kalau bisa tuh udah di dockerize sekarang. Kayaknya itu sih yang paling penting kalau sama mungkin kalau mau upscalin lagi kita ngobrolin tentang gimana code separation itu coba pemisahan code karena masnya IT mungkin aku bisa baca agak dalam dikit ya. Nah terus yang penting juga adalah balik lagi di readme-nya itu aku selalu nekanin di readme-nya sih Mas. Jadi di readme-nya tuh udah ngejelasin apa yang Mas buat, poin apa yang mau Mas kasih tahu, terus gimana mindset Mas. Mungkin sekalian aja di readme itu ditampilin tuh database skemanya. Jadi si recruiter bisa atau si apa namanya ya employer bisa langsung oke dia mau bikin aplikasi ini database-nya dia yang dia buat skemanya kayaknya oke nih kayak gitu. Dan project-project Mas yang lama pun juga kalau bisa ritmenya juga dirapihin. Harusnya itu lumayan akan menjual sih Mas. Dan sebenarnya kalau aku membayangin aku sebagai seorang yang akan melihat profil Mas, aku nggak bakalan ngelihat apanya, tapi gimananya, gitu sih. Oke, Mas Eko. Terima kasih Mas sudah sangat menjawab. Terima kasih Mas Ilham dan Mas Hetiska sudah membantu menjawab semua pertanyaan dari konsesional tadi itu cukup banyak dan kebetulan waktu sesi tanya jawab kita sudah habis ya konsesional semuanya. Terima kasih banyak Mas Ego atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Semoga makin banyak gitu ya konsesional yang semangat buat memperkuat portofolionya dan siap terjun ke dunia IT gitu. Buat pertanyaan konsesional yang belum sempat terjawab, jangan khawatir karena kita masih akan
punya banyak banget next webinar ke depannya. Jadi buat konco Sinau boleh dipantau dulu aja Instagram Sinau Coding ya, karena di sana kita bakal update seputar event yang akan datang seperti itu. Oke, tim Sinau Coding, aku boleh minta bantuan buat mengirimkan link feedback form ya teman-teman. Nah ini udah ada buat link feedback sama link presensi. Itu ada dua link yang wajib Konco Sinau isi karena menjadi salah satu syarat buat klaim sertifikat di webinar kali ini. Seperti itu. Jadi jangan lupa diisi dulu, boleh dikopas dulu. Nanti kalau misal belum sempat diisi ketika itu ya Konco Sinau semuanya. Sekali lagi aku ingatkan buat Konco Sinau yang tertarik terjun ke dunia program di mana bootcamp Sinau Coding karena harga kita itu sangat amat terjangkau dengan benefit yang cukup banyak gitu ya. Di akhir nanti juga Konco Sinau bakal dapat bantuan penyaluran kerja ke hiring partner kita. Itu nanti bakal kita saring lagi buat peserta yang lulus tahap bootcamp seperti itu. Yang masih kepo tentang hal itu boleh banget langsung tanya aja ke Minko, nanti bakal dijawab satu-satu. Seperti itu Konco Sinau, karena kita sudah ada di penghujung acara gitu ya. Aku mau sebelum kita menutup, aku pengen ngajakin Konco Sinau semuanya foto. Jadi boleh banget yang lagi senggang, boleh banget dinyalakan kameranya, kita foto bareng dulu gitu. Oke, sambil nunggu Konco Sinau semuanya on cam, mungkin yang cewek masih pakai kerudung, boleh banget. Konco Sinau yang belum isi presensi, boleh diisi dulu presensinya, seperti itu. Oke, masih aku tunggu sampai jam berapa nih? 20.40 ya, Konco Sinau. Boleh banget semuanya bisa on cam, biar nanti bisa kita berikan bersama, gitu. Oke. Buat yang masih terkendala kamera, nggak masalah ya, Konco Sinau buat tidak on cam. Setelah ini aku bakal minta 3 gaya, gayanya bebas aja sih Konco Sinau. Nanti bakal aku hitung mundur ya buat Mbak Vio, apakah sudah aman? Aman. Oke. Oke, mungkin kita langsung aja ya Konco Sinau, buat gaya pertama bebas aja. Nanti buat gaya yang kedua aku minta gaya peace, sama gaya yang ketiga mungkin bisa kasih jempolnya gitu. Oke, mungkin gaya pertama dulu, gaya bebas aku hitung mundur ya Konco Sinau. Oke, 3, 2, 1. Oke, buat foto kedua mungkin biar sama gayanya peace. Oke, oke itu mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, buat gaya terakhir mungkin aku minta jempolnya. Oke. Oke, itu mundur ya Konco Sinau. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak atas antusiasmenya Konco Sinau semuanya. Semoga apa yang kita buat jadi bekal awal untuk membangun karir cemerlang di dunia programming gitu. Kami dari tim Sinopoding memohon maaf bila ada kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Konco Sinau tetap semangat belajar dan semangat juga buat codingnya gitu. That's all everyone. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya.